Udah mau mulai. Lah, si Ivan nggak ada. Halo, Van. Kamu di mana? Ini udah mau mulai. Cepat-cepat ke sini. Iya, iya. Ditunggu, ditunggu. Aduh, winners. Ivan telat nih. Tapi udah mau imsak. Kita buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat winners. Aku Dimas. Astagfirullah. Kamu kemana aja, Van? Malah ngaca. Ini udah mau imsak. Cepet mulai. Cepet mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat winners. Aku Dimas. Aku Ivan. Kembali lagi di podcast Teman Sahur Kamu. Kamu kemana aja sih, Pak? Jam segini baru datang? Maaf Dim, itu aku bangunnya kesiangan Dim. Soalnya semalam habis biasa anak muda. Pusing. Gak gitu juga, Van. Kan harus tahu waktu. Ya, soalnya semalam tuh lagi win streak loh Dim, menang terus. Jadi aku kebablasan gitu. Orang lihat tuh, sekarang aku udah mitik loh. Kemarin kan gagal legend karena kamu juga. Ya nggak gitu juga, Van. Kan kita juga harus tahu waktu. Kamu tuh gak disiplin, tahu? Apa sih? Cuma telat beberapa menit doang kok. Beberapa menit. Ini kamu telat sejam, tahu? Astagfirullah. Hah, sejam? Ya udah deh, biar kamu sadar kalau gak disiplin itu gak baik. Aku undang bintang tamu hari ini ya. Emangnya bintang tamu kita apa hubungannya sama disiplin? Ya biar kamu tahu kalau disiplin itu penting. Gimana sih? Ya udah deh. Ya udah, winners. Kalau gitu kita panggil bintang tamu hari ini ya, yaitu Bu Elis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Sobat Winners. Ibu gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puasanya gimana, Bu? Alhamdulillah lancar. Belum ada bolong? Belum. Alhamdulillah. Nah, Bu, tadi kan Ivan tuh datang ke sininya telat dikit ya. Enggak dikit, Ya, Bu. ya. Terus ini Dimas ya untuk was aja, Bu. Aduh. Pusing gitu, Bu, pagi-pagi gitu kan. Udah diomelin. Iya, udah diomelin. Kan katanya mau telat dikit pun itu udah gak disiplin, Bu. Emangnya kenapa sih, Bu? Kita tuh harus disiplin kayak gitu, Bu? Ya. Walaupun telatnya tadi Ipan sedikit ya, itu tetap saja berarti kurang disiplin. Disiplin itu merupakan keharusan yang kita harus lakukan. Karena mungkin kalian juga tahu, disiplin itu merupakan Keharusan. kunci Untuk kesuksesan. Iya, untuk kunci kesuksesan. Jadi apabila kita ingin menjadi orang sukses, nah kita harus bisa disiplin. Itu salah satunya. Emangnya kalau gak disiplin ada apa sih, Bu? Gak bakal kenapa-napa juga kan? Ya mungkin kalau dikaitkan dengan tubuh kita tidak akan apa-apa, tapi disiplin itu sangat penting karena menentukan masa depan kita seperti apa. Terus disiplin itu membuat kita atau menjadikan kita terbiasa untuk melakukan hal-hal yang positif. Tuh, dengerin tuh. Kalau kamu gak disiplin terus, nanti kamu gak sukses loh. Nah, nggak mau lah, aku maunya Iya. sukses. Ya makanya disiplin harus tepat waktu. Harus bisa disiplin. Tapi disiplin tuh nggak enak, Bu, jadinya. Jadi semuanya itu terbatas gitu, Bu. Ya. Mungkin kalau tahap awalnya mungkin kita ada perasaan seperti itu, seperti yang Ipan rasakan. Kalau sudah terbiasa, sudah
tidak merupakan beban lagi gitu, karena kita sudah terbiasa. Emangnya iya ya? Ya iyalah nih, aku nih lihat. Contoh Dimas bisa disiplin. Eh, Udah terbiasa, jadi disiplin itu bukan beban lagi. Nah, gitu. Ya udah deh, aku juga gak mau kalah sama dia. Iya, harus bisa. Nah Bu, supaya Ipan gak kalah disiplin sama Dimas nih Bu, gimana sih Bu cara awal supaya kita untuk belajar disiplin? Nah, kalau itu mungkin dari pengalaman ibu ya, supaya kita bisa disiplin itu salah satunya kita harus menerapkan kita mempunyai tujuan dalam hidup. Tujuan hidup kita untuk apa, ingin menjadi apa gitu. Nah, setelah kita mempunyai tujuan, mungkin salah satunya gitu, kita harus bisa menerapkan disiplin itu. Tujuan hidup kita akan dibawa kemana tujuannya. Terus contoh sebagai Ipan nih, Ipan masih pelajar nih Bu. Ya, Contoh disiplin sebagai pelajar selain datang tepat waktu itu apa aja Bu? selain datang ke sekolah tepat waktu, mungkin dari segi belajar. Nah, kita belajar kan tidak hanya di sekolah saja, Betul. di rumah kita juga harus belajar gitu. Jadi harus bisa membuat jadwal. Kalau di sekolah sudah jelas ya, ada Iya. jadwalnya dari mulai jam pertama sampai jam terakhir gitu. Di rumah juga harus mempunyai jadwal kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan pada hari itu. Terus kalau misal baju dikedalamin gitu masuk disiplin nggak Bu? Termasuk karena itu merupakan aturan dari sekolah yang harus dilaksanakan oleh siswanya. Ih, gak enak tuh getek-getek kalau dikedalamin tuh getek gitu. Iya, gerak. iya. Terus susah gerak gitu. Susah kalau gerak, dikedalamin. iya. Tinggal diatur aja, jangan terlalu ketat, Betul. baik baju ataupun celananya gitu, atau ikat pinggangnya misalnya, jangan terlalu ketat, dibuat nyaman saja. Jadi ya dibuat enjoy, Pan. Disiplin tuh jangan dijadikan beban. Nah, itu. Terus kalau menurut Ibu nih, kalau tadi kan jangan pakai yang ketat-ketat ya. Nah, Di sekolah itu. nah, Tuh Ibu pandangannya gimana sih di sekolah tuh emang boleh nggak sih pakai yang ketat-ketat gitu Bu? tidak boleh, Tidak boleh. justru tidak boleh. Kita kan di sekolah untuk belajar. Kalau dari segi pakaian juga sudah tidak nyaman, kita tidak mungkin bisa belajar dengan baik. Betul, betul. Terus kan ada tuh Bu ya, yang celananya itu kayak dipensilin gitu. Itu mah sama aja dengan menyiksa diri sendiri. Tuh, begitu. Tapi kan Nah, gimana ya, dia? Ya sih, tapi ada beberapa orangnya yang nyaman sama celananya seperti itu. Iya. Mungkin karena terbiasa, terbiasa ya. terbiasa. Contohnya siapa Jadi ya? dinyaman-nyamankan saja. Contohnya siapa ya? Ada, Nggak tahu. nggak usah, jangan disebutkan Nggak sekarang. usah Jangan, disebutkan. ya. Pasti ada lah di setiap sekolah juga pasti ada yang pakaiannya atau celananya Iya, seperti iya. itu. Iya, betul. Tapi ya emang ada beberapa sekolah yang mengharuskan baju sama celananya itu ketat-ketat gitu ya. Ya kayak Di mana? Di pelayaran. Oh, iya, terus iya. militer kan itu Iya, harus iya. Kalau itu ketat-ketat. lain lagi. Iya. Iya, iya. Ya sejauh yang Ipan lihat sih di sini nggak ada yang terlalu ketat-ketat gitu Iya. ya, masih dalam batas Wajar. Wajar. Iya. Terus kalau tadi tentang yang ketat nih, kalau sekarang pandangan Ibu nih ketika melihat, aduh, Ipan juga termasuk buat ya. kalau pandangan Ibu tentang siswa-siswa sekolah yang sekarang ini itu disiplin atau enggak sih Bu? Sebagian ada yang sudah bisa disiplin, sebagian masih kurang disiplinnya gitu. Bukan berarti tidak disiplin ya, masih kurang. Mungkin untuk mereka-mereka itu kurang disiplinnya itu mungkin salah satunya pasti ada alasannya lah, Betul. ada alasannya. Aku juga kan tadi ada alasannya.
Apa main Ya, ML? Kan setelah main ML tuh aku bangunnya ya kesiangan dikit lah. Terus abis itu kan itu loh ayam aku lahiran. Aku kan harus dibawa ke rumah sakit. Dikira ayam kayak manusia harus ada bidan. Enggak, ayamku ini itu loh lahirannya harus disesar di ada penyakit dia. Ya itu ayamnya itu udah apa ya keluarga. Udah malah nyeritain ayam Oh, iya, lagi. iya. Ini lagi bahas disiplin. Pak. Tapi tadi dengar tuh di aku tuh ya bukan gak disiplin, cuman kurang, iya, kurang disiplin. Tapi kan penasaran ibu kok nggak disiplin itu datangnya itu emang dari diri Ipan sendiri atau dari lingkungan sih bu? Mungkin lingkungan juga ngaruh, Iya, ngaruh. dari diri sendiri juga ada gitu. Salah satunya seperti tadi kata ibu, berarti dalam hidupnya itu tidak mempunyai tujuan, sehingga tidak bisa untuk disiplin. Betul. Tuh. Wah ini mah harus disiplin sih soalnya aku punya cita-cita yang harus dicapai. Nah, itu berarti harus bisa disiplin. Betul. Tapi betul sih, disiplin itu emang berat banget ya awalnya. Tapi kalau kita enjoy untuk menjalaninya, pasti ya jadi terbiasa lah. Iya. Kayak temenku juga ada sih temenku kayak dia tuh ya disiplin, tapi karena lingkungannya gitu, teman-temannya malas, jadi dianya juga ikutan malas, ikutan iya, malas. iya. Jadi lingkungan juga ngaruh sih kalau kata aku. Alah, pantes. Aku juga punya nih temen yang serupa, tapi beda kondisinya malah keterbalikan. Yang tadinya itu jangan sekolah, bolos, kesiangan. Pas pindah sekolahnya kan, dia bolos kesiangannya itu di SMP. Nah pas udah ke SMK-nya itu dia malah jadi rajin bu. Iya. Dia tuh yang paling rajin untuk hadir di sekolah setiap hari. Ya mungkin itu karena mempunyai tujuan. Betul. Setelah masuk ke SMK, terutama di SMK Win, mungkin ada tujuan ingin bekerja seperti apa, ingin bekerja di mana. Iya betul. Ya kan kalau yang masuk SMK itu pasti pas udah lulusnya itu pengennya langsung bekerja. Langsung kerja, Harus- iya, harus iya. Sudah siap bekerja ya. Iya. Tapi nih bu, kebanyakan ya siswa sekolah sekarang itu Ipan lihat-lihat tuh kayak ya tadi kurang disiplin, betul. Iya. Betul. Meskipun ya kecuali aku ya, aku disiplin. Ipan lihat-lihat ya siswa sekolah sekarang itu kayak menanti-nanti untuk belajar disiplin gitu bu. Jadi mereka itu mau belajar disiplinnya itu pas udah bekerja. Nah, itu. Kalau disiplin itu tidak mungkin instan ya, Betul. tapi harus proses. Iya, harus Nah, ada proses. makanya di SMK Win menerapkan disiplin sesuai dengan kriteria atau ketentuan atau permintaan dari perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan SMK Win. Nah, salah satunya itu supaya siswanya setelah menjadi karyawan bisa disiplin. Tapi ya masalahnya itu Ipan bingungnya itu kan di sekolah sama di perusahaan itu beda ya. Ya, Kan pasti. kalau di sekolah kesiangan atau misalnya itu tidak masuk, misalnya itu bolos gitu Ya. kan masih ada toleransi. toleransi. Sedangkan Ya. kalau udah masuk di perusahaan itu gak bakal ada toleransi kan. Iya. Bang, Iya, nggak ada. langsung potong Makanya gaji. prosesnya dari sekarang, dilatihnya dari sekarang, gitu. Kayak aku ya sobat Winners, aku udah jadi disiplin sejak tadi sama ibu dikasih tahu. Oh, Semenjak dikasih tahu sama ibu aku udah jadi disiplin. ya mudah-mudahan sahabat Wines juga bisa menerapkan disiplin dengan baik. Betul. Nah, kalau tadi kan tentang disiplin, emangnya disiplin ini itu apa ya bakal kepake sampai seterusnya bu? Iya, Bakal kepake pasti, seterusnya? pasti, iya pasti, Eh, pasti. Karena disiplin itu tidak hanya di sekolah, tidak hanya di tempat kerja, tapi di rumah juga kita
lebih baiknya seperti itu. Oh, Gitu. Ya iya kan di sekolah itu kita disuruh disiplin itu biar kita terbiasa Pak. Iya. Biar terbiasa buat disiplin. berarti pantesan. Aku kan ini lagi belajar bahasa ya. Tapi Bahasa. udah 1 bulan nggak ada yang masuk ke otak gitu. Padahal IPAN itu udah menerapkan sistem 20 menit istirahat, 5 menit belajar. Kebalik. Oh, Pak. kebalik. Astagfirullah. Kebalik. Iya, 20 menit belajar, 5 menit istirahat harusnya. Lebih banyak istirahatnya nih Pak. Gimana sih? Oh, Astagfirullah. jadi kebalik ya. Iya. Ya iyalah. Pak. Pantesan pas belajar bahasa itu nggak ada yang masuk ya ke kepala tuh Ya susah banget. iyalah. Ngaco banget kamu tuh. Astagfirullah. Emang kamu belajar bahasa apaan? Aku tuh nih lagi belajar bahasa Sunda ya, sebagai aku ini Sundanes banget ya. Tapi tidak bisa bahasa Sunda atau kurang Baru belajar loh. atau kurang Katanya, paham. katanya orang Sunda tapi baru belajar. Emangnya kamu paham bahasa Sunda? Enggak Sama. Ya, Ipan juga heran gitu Bu, sama Ipan sendiri ya terutama. Kan notabene Ipan itu orang Sunda, Sunda. ya. Ya. Gila, abdi teh orang Sunda. Binte orang Sunda. Tapi pas di sekolah tuh ada pelajaran bahasa Sunda, Ipan malah gak ngerti Bu bahasa Sunda gitu. Apa ya? Ya mungkin itu karena di rumah Tidak tidak terbiasa menggunakan bahasa Sunda. Jadi awalnya dari rumah dulu kalau bahasa. Betul. Di rumah oleh orang tua kita diajarkan berbicara dengan menggunakan bahasa Sunda. Di sekolah itu sudah merupakan mulok wajib untuk Provinsi Jawa Barat, SMK, SMA ada pelajaran bahasa Sunda. Oh, pantesan pas di SMK itu ada pelajaran bahasa Sunda, berarti Iya. ternyata wajib ya. Iya, mulok wajib. Ya gimana ya Bu, di rumah kan Ipan belajarnya itu bahasa Indo sama Sunda ya, jadi bahasanya itu dihijiin Bu. Oh, Ya dihijiin. Allah, yang kayak gitu. Jangan, kalau disatukan jangan. Tapi aku juga sebagai orang Sunda tapi kurang menggunakan bahasa Sunda. Tapi kalau boleh tahu kenapa sih kita harus memakai bahasa Sunda gitu? Oh, karena bahasa itu merupakan ciri jati diri kita, Kita sebagai orang Sunda, walaupun jarang dipakai, tapi kita harus tahu. Makanya sekali-kali bisalah pakai bahasa Sundanya dengan baik dan benar. Yang ini ya, yang lemes ya. Nah, pamidino bahasa Sunda mah kecap-kecap nate kedah lemes tur mernah. Lemes tur mernah. Apa tadi? Kecap. Kecap. Astagfirullah. Kecap. Gak tahu kecap. Kalau di bahasa Indonesia mah kata. Oh, Kata. Pantes tadi kecap apa? Gak tahu kecap. Astagfirullah. Ya, emangnya, oh ya, tadi kan Ibu bilang Sunda lemas. Emangnya bahasa Sunda ada jenisnya Bu? Ada banyak. Ada dua. Sunda lemes, sareng Sunda kasar. Oh, ada dua. Kalau bahasa Sunda yang sering digunakan di daerah sini tuh Sunda apa Bu? Sunda kasar. Lebih ke masuk Sunda kasar. Oh, Sunda Kasar. Abdi Apaan sih Pak? berarti yang kasar itu contohnya kalau maneh itu kasar nggak Bu? Kasar. Kasar dong. Kasar. Kalau lemesnya apa Bu? Abdi untuk orang lain. Anjeun. Anjun teh Dimas. Sampean apa sampean? Sampean Sampai kaki kan? Enggak gitu. sampean ke bahasa Jawa sampean. Oh iya, ke Jawa ya. Jawa. Kirain Sunda. Jawa. Sorry. Sampean. Oh iya. Tapi Ipan juga pernah nih, kan lagi main sama teman, terus gak sengaja katanya dia itu nendang ini apa suku meja, terus Ipan lah
kok suku itu mah kan kasar ya suku tuh. Jadi bukannya jangan gitu, harusnya itu sampean meja. Oh, ya jangan begitu juga. Itu kan terhadap benda mati. Kalau terhadap benda mati nggak apa-apa kasar. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pantesan kok langsung pada ketawa. Perasaan Sampean kan bener kaki. sampean itu Apaan kaki deh kan, sampean kaki? kaki meja. Suku meja. Bahasa mejanya itu sampean meja. Astaga. Pun ya, ya udah deh kan. Mulai sekarang aku bakal disiplin, mau di sekolah, mau di masyarakat Rumah ya. maupun pas lagi belajar bahasa Sunda Oke. supaya nanti bisa jadi Sundanese asli. Iya dong. Sundanis banget. Kedah bangga, kedah reus. Aduh, tapi nggak kerasa nih Bu, bentar Iya. lagi mau imsak ya. Oh ya. Iya, mungkin boleh Bu sebelum kita tutup bisa kasih kesimpulan dulu ke winners gitu. Oke, jadi kesimpulannya dari obrolan kita hari ini, Ibu berharap kalian, sahabat Winners, bisa menerapkan disiplin dengan baik. Karena itu akan menjadikan kita menjadi orang sukses. Betul. Tadi itu kan kita harus bangga sebagai orang Sunda nih. Iya. Nah, Dim, gimana kalau kita penutupannya pakai bahasa Sunda, Dim? Gimana Bang? Bisa gak? Nggak bisa. Ya ampun, ya udah deh pakai bahasa Indo aja. Tapi sebentar. Jadi winners, disiplin itu adalah fondasi utama ya dalam mencapai kesuksesan, Nah, baik dalam kehidupan pribadi maupun di kehidupan luar. Jadi meskipun disiplin membutuhkan usaha dan ketekunan, manfaatnya itu sangat besar. Dengan berlatih dan menerapkan disiplin dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mencapai potensi terbaik diri dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Betul nggak? Betul. iya betul sekali. Ya. Nah, karena sebentar lagi mau imsak, kita akhiri episode kali ini di sini ya. Aku Dimas. Aku Ivan. Ibu Elis. Jangan lupa sahur bersama Teman sahur aja. Teman sahur aja.